dia alih-alih ya sebenarnya eksplorasinya lebih filosofis, tapi dia secara tadi kan definisi sci-fi yang kita sebut di episode pertama, kalau misalnya secara kreatif aspeknya yaitu menggunakan teknologi dan sains dan ya itu tadi yang muncul dia menjadi top down itu dengan pertama kali meninggalkan supernatural dan menggunakan sains sebagai unsur dalam ceritanya dia. Hanya karena ilmuwan sanggup, mampu dan mungkin melakukan sesuatu, apakah dia harus? Iya. Kan pertanyaan dasar dari Frankenstein kan itu ya. H.G. Wells ini bilang kalau misalnya karya fiksi itu bisa kita gunakan untuk mengantisipasi kekuatan sains untuk mengubah dunia dan mengubah pandangan masyarakat mengenai posisinya di alam semesta, memberikan pembaca itu kebebasan sementara dari kehidupan mereka yang muram di kota-kota terindustrialisasi dan kenyataan perang dunia pertama. Waktu itu kan kertasnya ya, kertasnya itu cuma dari bubur terus langsung jadi kertas yang gampang robek, tintanya pudar gitu kan. Itu mengukuhkan murahnya kualitas ceritanya, dibikin cepat dan sangat industrius gitu ya. Jadi satu penulis bisa setiap bulan satu gitu kan, satu novel gitu kan, dicetak ala kadarnya, dibaca dengan cepat dan mungkin akan dibuang setelah dibaca gitu. Jadi kesan murahan itu mungkin mengukuhkan gitu ya, science fiction itu gitu loh. Teman-teman, aku Lala. Selamat datang kembali ke podcast Klub Baca Sci-Fi. Ada namanya sekarang, episode pertama belum ada namanya. Selamat loh. Kita harusnya ada bubur ini merah, bubur putih. Klub Baca Sci-Fi. Oke, podcast Klub Baca Sci-Fi. Dan gimana? Sekarang mau ngobrol apa? Jadi salah satu kenapa sci-fi itu menarik sebagai karya sastra nggak sih? Iya, kemarin kita ngobrol soal gitu ya, gitu ya. Jadi nggak dianggap sastra tuh, kita belum tuntas sih ya. Tapi kita asumsikan aja bahwa dia sastra gitu ya. Tapi sebetulnya sebagai catatan, aku tuh nggak terlalu percaya dengan kata sastra kalau di dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Sastra ya seperti misalnya kemarin digambarkan dalam rak buku aja, dalam terapannya gitu ya, di negara-negara maju kan nggak ada rak buku sastra. Kan kalau diterjemahkan sastra itu apa kalau ke bahasa Inggris misalnya? Kalau literature apa? Literatur kan bacaan semua. Ya kan misalnya ada scientific literature gitu kan, ada culture gitu kan, literatur tentang budaya gitu kan dan sebagainya. Tapi menyebut sebuah genre fiksi sebagai sastra dan ada non sastra itu saya kira sangat kuat di Indonesia. Jadi itu juga yang mungkin menambah unsur penggetoan sci-fi sebagai bagian dari ranah bacaan atau fiksi populer yang dianggap hierarkinya rendah untuk sekian dekade di Indonesia, dibandingkan karya yang so-called sastra yang mendapatkan penghargaan Kusala dan sebagainya. Padahal kan sebetulnya sci-fi itu genre yang spesifik, tetapi seperti Ed Wood karya-karyanya atau Budi Dharma atau Danarto atau Umar Khayyam yang di masa Orba dianggap novelis atau prosais cerpenis yang sangat kuat, Seno Gumira segala macam, itu sebetulnya kalau kita andaikan ditaruh di toko-toko buku, termasuk misalnya Eka Kurniawan yang jelas diterjemah ya, Budi Dharma juga baru diterjemah, masuknya di rak buku general fiction. Dan itu fiksi umum, artinya ada banyak peluang untuk mencobai bentuk, bereksperimen dengan bentuk, dengan bahasa, dengan tema, tetapi semua itu disebut sebagai general fiction, fiksi umum. Dan saya kira itu lebih aman ya, karena penggunaan kata sastra jadinya semacam hierarki yang nggak perlu gitu. Jadi sci-fi juga terjebak di dalam itu, di dalam hierarki yang menurut saya nggak terlalu relevan lagi sekarang. Tapi demi percakapan kita masih sebut lah. Oh ini sastra gitu. Literatur kan kata serapan ya, kita apa nih? Fiksi aja. Fiksi deh ya. Iya, kan fiksi ilmiah atau fiksi sains kan? Science fiction. Ya jadi
science fiction itu kan sebuah ya karya-karya fiksi yang umum, yang kita udah sebut tadi di awal kalau misalnya dia mempersiapkan kita untuk menerima perubahan dan melihat perubahan sebagai hal yang natural gitu. Ini perubahan akibat sains dan Iya, teknologi ya. Sains dan teknologi. Gitu. Sangat modern ya ininya ya, semangatnya. Iya, jadi kalau kita tarik dari sejarahnya gitu kan, jadi science fiction itu sebenarnya dia tuh merupakan sebuah cerminan tentang kecemasan masyarakat pada masanya. Jadi Menarik. keywordnya di sini adalah kecemasan. Oh, kita ini ya, kita sedikit curi gayanya Ayu Utami mengajar sastra ya. Alih-alih menggunakan kategori periode gitu ya, atau kategori gaya, dia menggunakan kategori kata kunci. Iya. Jadi untuk podcast Klub Baca Sci-Fi, kita pakai metode kata kunci. Kata kunci kita sekarang ini adalah Kecemasan. Kecemasan gimana nih? Sebenarnya jadi ya kalau kita sejarah ya, cerita sejarah dikit. Sejarahnya sci-fi. Iya. Jadi sebenarnya science fiction itu tuh benih awalnya mulai dari ancestor tuh nenek moyang kita gitu. Nenek moyang kita yang bertanya-tanya gitu tentang letak posisi kita sebagai manusia tuh di alam semesta kayak gimana. Sebenarnya mulainya benihnya dari situ. Kalau orang Jawa bilang tuh filosofinya sangkan paran dumadi. Segala sangkaan dan perkiraan gitu ya tentang sebab kejadian dan kemudian tempatnya di dalam kejadian itu gitu, manusia gitu kan. Nah, iya. Nah, jadi karya sci-fi pertama itu awal mulanya dibilang mulai dari abad kedua Masehi. Jadi ada seorang orang Yunani gitu namanya Lucian. Dia tuh bikin satir gitu tentang masyarakatnya melalui perjalanan ke bulan yang imajiner. Oh, ke bulan ya. Jadi ke bulannya itu yang imajinasi ke bulannya itu yang dianggap sci-fi dalam tanda petik dong ya. Iya. Karena ini sci-fi sebelum ada term sci-fi-nya. Sebelum ada pelembagaan sains gitu ya. Iya. Belum ada sains juga bahkan kan abad Mungkin kedua. ilmu pengetahuan sudah ada tapi tidak dalam bentuknya yang modern Iya. kan. Sering bercampur dengan spiritualisme dan sihir ya. Iya. Kan ada waktu itu kan misalnya ada alkemi gitu kan. Jadi ada matematika tapi ada astrologi juga gitu kan. Iya. Jadi masih jumble up gitu, belum jelas gitu pelembagaannya gitu. Jadi ya nggak bisa dibilang ya ini awal mulanya tapi bukan science fiction pertama gitu. Nah, meskipun proto sci-fi. ya proto sci-fi boleh. Meskipun selama berabad-abad selanjutnya itu udah ada lah karya-karya yang hampir mendekati sci-fi itu, tapi sebenarnya titik awal science fiction itu mulainya dari awal revolusi industri gitu. Nah, karena adanya revolusi industri, jadi manusia itu melihat kalau ada kemungkinan hari esok tuh dunia akan lebih baik, dan perkembangan sains itu memberikan kita ide kalau misalnya kita tuh punya kontrol terhadap nasib kita gitu. Jadi mungkin aku jump in sedikit ya. Mungkin ini berkaitan memang dengan mau tidak mau lekat dengan modernisasi di Barat setelah Renaissance ya. Iya. Jadi kalau kita sebut pivotal point-nya itu adalah revolusi industri di Eropa, dalam hal ini UK yang leading ya, yang kemudian menjadi bentukan sistem ekonomi yang mewarnai sampai sekarang gitu kan ya. Itu berarti kan jenis modernisasinya itu adalah jenis kepercayaan atau sistematisasi hidup ke dalam sebuah kerangka kepercayaan bahwa alam ini bisa dimanipulasi, dikendalikan oleh sains dan teknologi. Jadi kalau istilahnya itu salah satunya pemikir klasik modern itu kan Hodgson itu bilang modernisasi tidak lebih adalah teknikalisasi. Iya. Dan itu juga dilanjutkan oleh beberapa pemikir sosiologi yang menyatakan bahwa modern itu ditandai dengan kepercayaan bahwa alam ini adalah persoalan teknik.
gitu kan. Apa ya namanya, di dalamnya juga, di baliknya juga ada sains yang menjadi payung apa ya, penyelesaian masalah-masalah manusia gitu kan. Nah, jadinya ada zeitgeist ya, apa, semangat zaman ya yang muncul di dalam fiksi mereka gitu kan. Yaitu yang kamu sebut sebagai mungkin bisa dicontohkan gitu ya kasusnya, terutama apa namanya, tonggaknya apa gitu. Jadi kalau karya yang biasanya dianggap science fiction pertama itu adalah karyanya Mary Shelley, Frankenstein. Jadi si Mary Shelley ini mulai tren yang meninggalkan elemen supernatural kan. Pada zamannya itu kan sastra lagi. Fiksi. Karya fiksi itu kan cenderung yang gotik-gotik gitu kan, cenderungnya supernatural. Oh iya, persis ya. Apa namanya, menjadi kerkah ya, apa sih namanya, disrupsi ya. Iya. Karena sebelumnya yang dominan kan unsur supernatural itu ya dalam fiksi barat gitu ya. Iya, dan kemudian si Mary Shelley dengan Frankenstein dia alih-alih ya sebenarnya eksplorasinya lebih filosofis, tapi dia secara tadi kan definisi sci-fi yang kita sebut di episode pertama, kalau misalnya secara kreatif aspeknya yaitu menggunakan teknologi dan sains gitu. Dan ya itu tadi dia menjadi tonggaknya itu dengan pertama kali meninggalkan supernatural dan menggunakan sains sebagai unsur dalam ceritanya dia. Setahu saya berarti memang ghettoisasi sci-fi itu bukanlah sesuatu yang lekat pada sejarahnya ya. Waktu Mary Shelley dia kan sepanjang hidupnya dihargai sebagai penulis yang serius. Dan bahwa kita cuma kenalnya Frankenstein itu juga sebuah kecelakaan sejarah atau desain sejarah yang hendak mengecilkan peran dia. Tetapi pada masa hidupnya kan dia barengan tuh dengan penyair-penyair romantik gitu kan, apa namanya, setara gitu ya. Karyanya tidak dianggap sebagai karya ini karya populer gitu kan, dianggap serius kan, karena ada filosofi, philosophical problemnya kan gitu. Ya, jadi kalau Frankenstein itu kan temanya itu manusia menciptakan kehidupan, terus konsekuensi apa yang datang dari situ gitu. Nah, jadi dari Frankenstein itu Shelley memperingatkan kalau misalnya ilmuwan itulah yang bertanggung jawab untuk mengantisipasi efek jangka panjang dari ciptaannya yang mungkin berdampak ke dunia. Nah, jadi kan ini lagi at the height of perkembangan sains nih. Terus jadi Mary Shelley itu membuat kita merefleksikan kalau misalnya kita bikin sesuatu, tanggung jawab moral atas konsekuensi itu ada di kita gitu. Di manusia gitu kan. Di manusia. Kan ini pengertian manusia sebagaimana yang dikembangkan sejak zaman Renaissance kan, humanisme gitu kan. Kemanusiaan kita lah yang harusnya berada di balik capaian teknologi dan sains. Artinya ini semacam kecemasan bahwa sains dan teknologi akan mendominasi hidup pada saat itu. Mungkin kecemasannya lebih ke kayak sejauh mana sih sains bisa membawa kita. Apakah menciptakan monster nantinya gitu ya. Karena kan yang ultimate misteri yaitu soal kematian ditaklukkan oleh dalam cerita ini ditaklukkan oleh sains, tapi lihat efeknya gitu kan gitu ya. Ini agak apa ya namanya, anti teknologi atau enggak nih kalau kayak gini? Atau simply memang itulah percakapan filosofisnya gitu? Sebenarnya sih nggak anti teknologi ya, tapi lebih ke kayak peringatan aja gitu. Kalau misalnya ya kayak apapun yang terjadi, ya kita ada kontrolnya dari kita gitu. Jadi jangan ya kayak tadi ada dilema moralnya baru muncul ketika kejadian buruk terjadi gitu, baru moralnya balik gitu. Jangan kayak gitu. Moralitasnya tetap harus ada selama kita menciptakan sesuatu. Ini jadi bahkan sebuah pertanyaan atau peringatan yang relevan selama 1 abad lebih kemudian ya, sampai sekarang pun mungkin pertanyaan itu berulang ketika misalnya kita dihadapkan pada persoalan AI gitu ya. Hanya karena ilmuwan sanggup, mampu dan mungkin melakukan sesuatu, apakah dia harus? Kan pertanyaan dasarnya si Frankenstein kan itu ya.
dan itu masih terjadi kan, pernah terjadi secara kuat waktu zaman Oppenheimer harus bikin bom atom ya. Itu kan pertanyaan yang sama ya. Dan Jadi- sekarang AI gitu kan. Jadi topiknya kecemasannya tetap terus ada gitu. Selama sains dan teknologi terus berkembang, kecemasannya selalu ada. Cuman ya mungkin waktu itu karena ibaratnya, jadi aku lupa juga sih, tapi term sains aja tuh tadi sebenarnya belum ada sampai pasca Dark Ages gitu, baru muncul term sains. Sebelumnya kan natural philosophy. Iya. Perkembangannya Atau alchemy bahkan. iya. Gitu. Nah, karena perkembangan yang pesat jadinya muncullah kecemasan itu bermulanya dari situ. Cukup ini ya, mengakar sebetulnya karena berabad-abad evolusi ilmu pengetahuan juga kan. Tapi mungkin pada saat revolusi industri itu sangat menarik ya, karena ada semacam dampak yang nyata terhadap ekonomi maupun tenunan sosial dan budaya pada masyarakat di Eropa saat itu, dengan misalnya ada yang namanya mesin kalau mesin uap kan konsekuensinya pada travel ya, pada migrasi manusia kan, jadi makin masif dan makin cepat dan bisa bawa barang. Makanya kemudian perlu ada terusan Suez dan sebagainya, terjadi kolonialisme dan sebagainya gitu kan. Kereta kontinental bisa disambung dengan teknologi kereta, lalu ada kapal uap, tapi juga ada mesin uap kan yang kemudian menciptakan pabrik kan, pabrik-pabrik yang kemudian menciptakan ada kelas buruh. Kalau dulu kan ada feodal dan kelas petani, tapi kemudian setelah ada industrialisasi kan kemudian ada buruh. Itu pengaruhnya sangat kemana-mana kan, sangat dahsyat gitu kan, dan itu yang dibaca oleh secara filosofis oleh Mary Shelley. Ada karya lain nggak di masa itu yang juga mencerminkan kecemasan itu? Jadi kalau di abad ke-19 itu salah satu penulis yang bisa kita sebut archetype dari ketertarikan romantis Eropa terhadap industrialisasi itu Jules Verne. Tapi dia sudut pandangnya itu lebih optimis. Kan tadi udah disebut kalau misalnya perkembangan mesin uap itu salah satu dampak besarnya adalah ke transportasi. Nah, kalau kita lihat karya-karyanya si Jules Verne itu kan kayak 20,000 Leagues Under the Sea, terus Five Weeks in a Balloon, Around the World in 80 Days, itu kan semua berkaitan dengan transportasi ya. Dan kemenangan sains. Iya, jadi dia ya itu tadi dia arketipe ketertarikan romantis terhadap sains dan teknologi. Jadi sains juga ada romantismenya ya, ada romantik, padahal itu waktu itu baru kan ininya pembicaraan secara publik ya, jadi pembicaraan publik. Iya, tapi kalau ibaratnya kalau bisa kita kulik itu Jules Verne sebenarnya hitungnya ide-ide science fictionnya yang nggak terlalu megah gitu, karena ya kan Around the World in 80 Days kayak ya udah kan cuma ngelilingin bumi doang, apa yang menarik gitu, kayak nggak biasa aja gitu. Cuman memang yang menarik itu adalah dia optimismenya gitu. Nah, tapi waktu itu sih Agung bayanginnya tuh ini loh, dahsyat juga sih bayangin perjalanan. Kalau sekarang kan biasa aja ya, lah bisa berapa jam doang kali gitu kan. Iya, kalau pada masanya sih kayak wow banget. Nah, selain Jules Verne di abad ke-19 itu kita juga tahu H.G. Wells ya. Nah, kalau H.G. Wells ini dia punya latar belakang ilmuwan, guru, dan jurnalis gitu. Dia pertama kali menerbitkan kalau sebutannya romansa ilmiah, itu The Time Machine di tahun 1895. Nah, yang menarik, novel ini bukan cuman sekedar media untuk perjalanan melalui waktu gitu kan, judulnya aja Time Machine gitu. Tapi di dalam novel ini si H.G. Wells juga mengkritisi eksploitasi dari kelas-kelas pekerja dengan menyerang sistem kelas Inggris yang memisahkan pekerja dari orang-orang kaya. Gitu. Jadi dia agak kiri ya. Ya, jadi mungkin Inggris sih kali ya. Karena kan dia negara yang menjadi core perubahan industrialisasi itu kan, sehingga yang namanya kelas pemodal dengan kelas buruh itu terdefinisikan dengan konkret kan waktu itu. Langsung kelihatan gitu kan, langsung dirasain orang gitu kan.
jadi kalau si H.G. Wells itu dia kan jadi kayak di abad ke-19 itu karena dengan revolusi industri jadi kayak pikirannya progres itu. Nah, si H.G. Wells itu menantang gagasan progres itu dan mempertanyakan progresnya tuh ke arah mana sih, kemajuannya tuh ke arah mana, seperti ke masa depan apa sih yang kita tuju gitu. Jadi ada kritik sosialnya juga. Jadi dan lewat H.G. Wells itu melalui banyak motif gitu dan perspektif dia mulai membuat kayak sindiran kalau ternyata manusia itu bukan apa-apa loh. Jadi kan mungkin ada perasaan kayak di atas awan lah karena manusia habis melakukan banyak penciptaan gitu. Si H.G. Wells malah nyindir kayak kita tuh insignifikan gitu di alam semesta, ya kan? Jadi science fiction udah mulai berbentuk dan ada arahnya melalui dari H.G. Wells ini. Jadi ada kesadaran kritis juga ya. Jadi bukan cuma sekedar petualangan aja kayak Jules Verne gitu, tapi ada elemen kritiknya juga. Kalau misalnya si H.G. Wells ini bilang kalau misalnya karya fiksi itu bisa kita gunakan untuk mengantisipasi kekuatan sains untuk mengubah dunia dan mengubah pandangan masyarakat mengenai posisinya di alam semesta. Nah, emang kalau misalnya dibandingkan Jules Verne, pandangannya itu cenderung pesimistis, tapi ya menarik juga karena dia ada kritik sosialnya. Nah, dan itu turunannya mungkin 1984 misalnya penulis Inggris yang ya George Orwell kan, yang tapi ininya pakemnya beda ya, ini kan perjalanan waktu, tapi ada juga 1984 itu lebih ke distopia kan, tapi sebetulnya juga dia latarnya kiri juga loh. Jadi kayak ada kritik terhadap fasisme dan sebagainya dengan ideologi yang mendasari si pengarangnya kan, si penulisnya. Ya kira-kira presidennya antara lain di H.G. Wells ini gitu ya. Kalau kayak Jekyll and Hyde itu juga kan tentang kecemasan juga, bukan? Walaupun bentuknya jadi horor. Iya, bener-bener kalau Jekyll and Hyde kan mirip-mirip sama Frankenstein lah. Oh, trope-nya monster ya. Trope-nya monster dan juga Jekyll and Hyde itu gimana ya? Ya kan ada dua kepribadian gara-gara minum obat kimia lah gitu ya, yang bisa memisahkan monster di dalam diri si Dr. Jekyll itu menjadi Mr. Hyde yang monsternya itu kan. Iya kan, trope-nya monster dan juga ya itu tadi gara-gara keisengan dirinya sendiri gitu. Tapi kayak ada satu trope lagi yang mungkin nanti berulang di awal abad 20 ya, terutama di Amerika ini, mad scientist. Oh, aku belum delve tuh. Iya kan ada bibitnya di situ, ada Dr. Frankenstein yang tidak memperhitungkan konsekuensi etik dari pilihannya, konsekuensi konkret dari pilihan etisnya untuk pokoknya gue cobain aja gitu ya untuk sains. Tapi kan posisinya dia saintis yang kemudian juga kan jadi kena mental nih gitu kan. Ya kan terakhirnya kan dia jadi rambling seperti orang gila, diperlakukan kayak orang gila di akhir hayatnya di kutub itu kan, di kapal itu kan. Nah, Dr. Jekyll juga ada trope itu juga. Tapi iya betul, Jules Verne itu lebih optimistik ya, dan selalu kemenangan sains gitu. Tapi yang perjalanan waktunya H.G. Wells juga rada-rada masuk ke teritori saintis yang menjadi gila gitu. Iya sih kan emang ceritanya dia obsesif banget kan. Karena bergumul dengan sains yang spesifik dan ingin menaklukkan sesuatu kan di alam ini gitu kan. Jadi itu nanti di Amerika terutama itu jadi trope yang cukup khas sampai ke komik-komik juga gitu, mad scientist gitu. Kalau di awal abad ke-20 salah satu trope atau motif yang terkenal juga ini kayak lost city atau rasa hilang, karena ada interest tentang ke arah geologi, paleontologi, arkeologi gitu. Jadi kayak kayak apa sih cerita The Age of Discovery itu? Iya, The Age of Discovery gitu. Jadi cerita-cerita ini tuh bikin
apa ya, bikin daerah yang eksotis atau orang-orang yang nggak familiar sama yang kehidupan sehari-hari. Nah ini sebenarnya garis pokoknya sci-fi di sini adalah media melarikan diri gitu. Jadi eskapisme dari kenyataan hidup si pembacanya ya. Jadi dari latar cerita-cerita dengan latar yang menakjubkan, petualangan yang memukau, jadi memberikan pembaca itu kebebasan sementara dari kehidupan mereka yang muram di kota-kota terindustrialisasi dan kenyataan Perang Dunia Pertama. Oh menarik nih, aku mungkin bisa sedikit menyorotinya itu di awal abad 20 itu ya di Amerika. Awal dari kegandrungan terhadap sci-fi dalam bentuknya yang sangat sensasional gitu ya di Amerika itu mungkin karena terkait dengan industri pulp fiction. Jadi kalau di Indonesia itu biasanya disebut roman picisan karena picis itu mata uang di masa kolonial atau awalnya Indonesia merdeka. Itu mata uang yang kecil sekali, murah gitu. Jadi ini buku-buku yang menjadi hiburan murah bagi biasanya kelas buruh, hiburan setelah kerja, atau mereka yang tidak mampu membeli buku dengan hardcover dan jadi koleksi di sebuah perpustakaan pribadi yang mentereng gitu ya. Itu bacaan-bacaan picisan ini salah satu genre yang populer di kalangan buruh di tahun-tahun krisis ekonomi tahun 25 ke 30 itu science fiction, tapi yang bentuknya sensasional dan eksotik itu. Itulah kita kenal misalnya ada Edgar Rice Burroughs, Perjalanan Planet gitu kan. Memang waktu itu imajinasi kolektif tentang penemuan lokasi eksotik itu dan asing dan berbahaya itu awal abad 20, akhir abad 19 itu juga kan sangat kuat kan soalnya ada para penjelajah di Royal National Geographic ya yang bikin peta gitu kan, ketemu daerah-daerah terasing, menembus kutub, biasanya itu membawa misi sains kayak orang di tahun 60-an pengen ke bulan gitu kan, ada misi sains, tapi sebenarnya ada misi conquering gitu kan, penaklukan. Dan bagi awam itu jadi hiburan sensasional gitu kan, sehingga ketemulah monster, ketemulah suku terasing yang savage gitu kan. Ada beberapa dari tokoh-tokoh itu yang bertahan kemudian kan, kalau nggak salah Ray Bradbury juga sebelum masuk diakui sebagai lembaga sastra tadi gitu ya, itu terbit secara picisan itu, secara pulp itu kan kertasnya ya, kertasnya itu cuman dari bubur terus langsung jadi kertas yang gampang robek, tintanya pudar gitu kan, itu mengukuhkan murahnya kualitas ceritanya, dibikin cepat dan sangat industrius gitu ya. Jadi satu penulis bisa setiap bulan satu gitu kan, satu novel gitu kan, dicetak ala kadarnya, dibaca dengan cepat dan mungkin akan dibuang setelah dibaca gitu. Jadi kesan murahan itu mungkin mengukuhkan ghetto-nya science fiction itu gitu loh. Jadi kalau secara historis juga jadi awalnya tuh yang bikin sci-fi bukan sporadis apa ya, kalau sporadis kan setengah-setengah, tapi maksudnya berkembang pesat itu salah satunya tuh dipionirkan oleh Hugo Gernsback. Jadi dia itu imigran dari Luxembourg, terus dia tuh mencetak majalah Amazing Stories tahun 1926. Nah, Amazing Stories ini dia satu-satunya majalah pertama yang menerbitkan cerita-cerita science fiction. Nah, dulu disebutnya scientific fiction, bukan science fiction. Scientific fiction gabung satu. Oh, jadi scientific dan fiction. Jadi apa namanya? Ya, fiksi yang kesains-sainan gitu ya. Keilmu-ilmuan gitu ya. Nah, dan karena si terbitnya Amazing Stories ini bentuk fiksi sci-fi itu, dia melepaskan diri dari fiksi mainstream dan mengisolasi diri melalui judul-judul novel pulp itu. Dan dan si Amazing Stories itu jadi satu-satunya outlet untuk penulis science fiction sampai pasca Perang Dunia Kedua. Lama juga itu. Lama juga. Siapa Hugo Gernsback. Yang jadi Hugo Award ya? Iya, betul banget. Kemudian kemudian di tahun 1952
2 dia diundang ke science fiction convention, terus di situ karya-karya science fiction yang menakjubkan dikatakan dikasih penghargaan Hugo's gitu. Nah akhirnya jadi Hugo Awards gitu. Oh, itu semacam waktu itu dia udah jadi kayak godfather-nya of science fiction di Amerika Iya. ya. Nah jadi kalau di masa-masa perang dunia itu kecemasannya akan perang nuklir ya. ya, kecemasannya akan apa ya, jadi kalau setelah terjadinya perang itu memang ada motif perang di masa depan gitu. Jadi kayak ini lagi gimana sih devastationnya dari perang terus diejawantahkan dalam bentuk fiksi gitu. Terus abis itu muncul juga motif-motif yang kehancuran dunia gitu. Karena mungkin orang mikirnya pas lagi perang aduh apa kiamat apa gimana. Jadi muncul motif distopia segala. Gitu. Terus atau bumi yang hancur akibat perang atom, overpopulasi, atau wabah juga. Yang kemudian nanti berkembang antara lain jadi zombie ya. Iya. Karena biasanya zombie itu jarang loh yang sebabnya supernatural kan. Iya. Nah, tapi kalau science fiction yang kontemporer yang mungkin bukan pada masa perang gitu, itu udah lebih fokus ke dunia seperti apa yang survive setelah kehancuran gitu. Oh, menarik. Jadi ada evolusi lah dari ya kecemasannya itu berevolusi gitu. Kalau dulu mungkin karya-karya science fiction yang terbit pada masa perang ya dia lebih fokus ke devastation, yang kehancurannya kayak gitu, karena ya dia lagi cemas soal itu gitu, jadi dia outlet kan dikeluarkan gitu dalam bentuk science fiction. Tapi kalau sekarang kita lihat ya kayak misalnya tadi kan aku sebut di episode pertama atau episode kedua tadi yang Station 11 kan, itu kan wabah, tentang wabah. Tapi dia fokus tentang 20 tahun setelah wabah. Sama kalau film yang dari game itu ya, apa namanya? Last of Us. The Last of Us itu yang ada Christine Hakim. Iya, ada Christine Hakim. Itu apa namanya juga sesudah ya. Iya. Sebetulnya juga Walking Dead juga kan society kebentuk dalam bentuk yang sangat beda dengan yang kita punya sekarang kan. Bagaimana sebuah dunia yang hancur membangun society sendiri, dan seringkali itu sebuah dunia yang secara nilai, secara sosial, secara apa ya namanya, secara kultural itu kekerasan kan, didominasi oleh kekerasan karena ada perebutan sumber daya dan ancaman setiap saat dari wabah atau hasil dari wabah itu kan. Iya. Ngomong-ngomong soal wabah ini kan The Last of Us kan ada episodenya dimulai dengan pembicaraan bahwa yang paling ditakutkan oleh salah satu tokoh sains yang diwawancara itu kalau fungi outbreak kan. Terus itulah yang jadi cerita. Terus tadi pagi saya baca di salah satu artikel Wired sedang dimulai loh fungi. Wah. Ada. Do we live in the science fiction territory now? Jadi cemas nih. Jadi lupa juga sih kalau masalah aku baca juga sih tentang bukan wabah ya. Yang belum jadi wabah. Epidemi, belum jadi. Iya, cuman tapi rate-nya lumayan gitu. Iya. Ini Amerika ya kalau nggak salah. Di Amerika Selatan ya. Yang biasanya ke orang-orang tua kalau nggak salah jamurnya itu. Wah, kamu jangan ngeliatin gini dong ngomong orang tua. Berarti orang tua saya yang duluan kena fungi nih. Jadi kita masih punya persediaan kecemasan ya untuk genre sci-fi ini terus berkembang. Nah, sebenarnya jadi kalau sci-fi itu dia juga punya era keemasan. Iya. Di tahun 1938 sampai 1950. Tapi itu ukurannya yang di Amerika. Di Amerika. Karena kan sebetulnya kita bisa bicara sci-fi Rusia, tapi kita cari ahlinya dulu. Iya, betul. Kita sama-sama nggak ini ya, ngulik ya. Jadi kalau di Amerika kemasannya sekitar itulah ya. Iya, jadi keemasannya itu mulai dari munculnya majalah Astounding Stories. Iya. Ya kan, si editornya John Campbell. Nah, si John Campbell ini dia tuh demand-nya banyak gitu ke penulis. Dia pengennya penulis tuh bikin dimatengin lah karyanya tuh, karya sci-fi-nya tuh dimatengin. Oh, jadi sastra lah gitu ya. ini kalau dalam salah satu jurnal tengara.id itu ada tulisan editorialnya tentang sci-fi, science fiction gitu ya. Itu disebutnya kan
biasanya selalu terjadi ketegangan antara nalar sastra dengan nalar science di dalam sci-fi. Nalar sastra yang dimaksud tentu saja adalah capaian kebahasaan. Yang lagi-lagi saya menggunakan kata sastra secara hati-hati gitu ya, secara kurang rela gitu ya, kurang ikhlas gitu ya. Tapi oke lah gitu ya. Nalar sastra yang dimaksud adalah tentu saja misalnya ke kemahiran untuk bertutur ya, naratologinya gimana, voice-nya gimana, bahkan termasuk logika bahasa dan kalau perlu ada puitikanya. Misalnya kan kayak karya-karya seperti Ursula K. Le Guin atau Ceciang itu ya, puitis sebetulnya kan. Ada momen-momen puitik yang dideskripsikan secara sangat kuat gitu kan. Saya suka juga tuh yang Neil lupa itu yang Wheel of the World series itu yang novelnya tebel-tebel itu. Nah, iya sih. Jadi kalau si Campbell itu emang dia minta penulisnya itu untuk tap in ke arah-arah psikologi, filsafat, politik gitu. Dan tapi di saat bersamaan dia juga pengen scientific conjecture yang lebih kuat. Jadi secara teori juga harus. Iya, secara teori harus kuat, gitu. tapi secara humanitisnya juga ada gitu. Iya. Makanya disebut era keemasan. Karena dua capaian itu dikejar gitu ya. Iya. Nah, dan waktu itu kayaknya kemasan juga bisa berarti secara market ya. Iya. Produksinya banyak sekali. Waktu itu juga menjadi bagian dari imajinasi kolektif masyarakat Amerika. Kan di Age of Atom, kemenangan setelah Perang Dunia Kedua, jadi jumawa kan orang-orangnya. Tapi juga ada semacam itu masuk ke Perang Dingin itu kan. Iya. Perlombaan roket dan nuklir kan. Iya. Dimulai dari bom atom yang dalam film Oppenheimer digambarkan ya, terciptanya itu gitu kan. Ya, jadi kalau sebelum perang karya science fiction itu cenderung fokus ke keajaiban teknis gitulah, keajaiban science gitu kan. Tapi setelah Perang Dunia, penulis-penulis itu lebih mengusut konsekuensi dari perkembangan ini dan ada ketakutan kalau manusia itu jadi korban ciptaan kita sendiri. Nah, jadi ini tuh udah mulai bergeser ke arah distopian gitu. Jadi distopian tuh munculnya di era-era di tahun 1950-an sampai 1960-an, mulai kayak Fahrenheit 451, terus A Clockwork Orange, mulai dari situ gitu. Mulai dari pasca Perang Dunia Kedua gitu. Dan selama Perang Dingin ya. Iya. Nah, jadi pasca itu respon terhadap isu-isu sosial itu semakin intens di tahun 1960-an. Nah, penulis-penulis di era ini biasanya disebutnya the new wave. Dan mereka itu memperingatkan kekacauan dan keputusasaan yang muncul dari potensi terjadinya perang atau korupsi internal dari masyarakat teknologi. Jadi kecemasannya itu udah bergeser lagi gitu. Nah, penulis ini ya akhirnya meskipun awalnya disebut new wave tapi lama-lama teraklimasi juga jadi bagian science fiction gitu. Nah, terus jadi pakem, jadi salah satu pakem atau trope yang lazim ya. Di film juga begitu soalnya. Iya. Jadi baru di tahun 1970-an tambah berkembang lagi science fiction dan ini udah mulai yang cenderung puitis ya, dan ada kritik sosialnya juga. Nah, jadi karya-karya Ursula K. Le Guin, kayak The Level of Darkness, The Dispossessed, Philip K. Dick, Flow My Tears, A Scanner Darkly itu udah jadi pakem standar tingginya lah science fiction gitu. Jadi science fiction udah berkembang, standar kualitasnya udah tinggi. Nah, terus dan tahun 1970-an itu juga jadi dekade yang sangat subur bagi science fiction. Oh, menarik, karena di tahun 1970-an juga mulai muncul karya science fiction di Indonesia. Sebenarnya sebelumnya mungkin ada ya, tapi waktu itu ada Joko Lelono diterbitkan oleh Pustaka Jaya. Tapi kayaknya itu buat episode ketiga ya. Kita kata kunci kecemasan ini kita sampai di sini dulu. Nanti episode ketiga kita masuk yang Indonesia. Mungkin melanjutkan kata kunci kecemasan, tapi gimana dengan science fiction di Indonesia? Betul. Oke. So, silahkan sebagai nyainya klub. Oke, makasih teman-teman udah nonton episode 2 dari podcast Klub Baca Science Fiction. Baca Sci-Fi ya? Klub Baca Sci-Fi. Klub
kata kunci kita hari ini kecemasan. Nah, kira-kira kalau misalnya menurut kalian kecemasan apa nih yang paling Kuat sekarang? Iya, paling kuat sekarang atau paling mengerikan sekarang, yang cenderung yang mungkin akan bisa berkembang jadi karya-karya science fiction selanjutnya. Oh, boleh tuh dikirimkan ke ke medsosnya ya. Iya, Nanti boleh, ya. boleh. Ada hadiahnya nggak ya? Kita kasih hadiah deh. Yang paling menarik kita Hadiah kasih apa? ya buku aja. Nanti random aja bukunya. Atau diumumkan ketika ditayangkan. Boleh. Ya, oke. Satu jawaban menarik kami hadiahi buku. Ya. Dadah. Oke.